3 hari, selama 3 hari itu saya nanya ke teman saya yang jago ngomong, yang jago ngelihat sesuatu. Iya. Kang Toro punten ya mah. Punggung saya asa beda gitu, panas banget ini. Iya man, saya mohon maaf sebelumnya gitu loh. Kemarin habis dari gunung tektokan Pangrango. Iya Kang, betul. Ngerasa badannya panas Kak? Iya betul. Tapi jangan marah ya. Akhirnya kan dicerita ke saya. Dia ngeliatin saya ngegendong bayi kecil di sini, ada anak kecil. Bayi kecil. Gendong bayi kecil. Saya ngegendong 3 hari itu nempel di pundak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Tentunya kita masih membahas kisah-kisah misteri dari semua narasumber yang kita undang ya ke Gilang Galunggung. Dan di video kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau seorang pendaki. Jadi memang hobinya ini daki gunung ya. Semua gunung dia laluin itu. Langsung saja kita sambut Kang Parman. Halo Kang Gilang. Sehat? Alhamdulillah. Kembali saya nanya dong, sehat Kang? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ini hobi masih jalan terus ya? Belakangan ini udah nggak naik gunung, terakhir tuh 2023. 2023. Ya, jadi mendaki itu di tahun 2018 sampai 2022 akhir. Oke, itu memang hobi atau memang ajakan dari teman-teman buat naik gunung? Dulu tuh benci ya namanya gunung-gunung tuh, sempat fobia namanya gunung gitu kan. Karena kan awal dulu tuh masih guru SMK, ngeliatin anak-anak SMK saya tuh hobi naik gunung. Oh, sempat jadi guru ya, dulu? Emang guru dia ya? Kan sebenarnya kan guru. Oke, guru. Nah, kelihatan anak saya statusnya naik gunung seru juga gitu kan. Ternyata dari situlah mulai mencoba menggali pengetahuan tentang pendakian gunung. Pertama kali saya naik gunung itu adalah di Gunung Gede. Gunung Gede Pangrango. Putri. Gunung Gede. Ya, gitu. Nah, kan kita tahu sendiri ya, teman-teman juga di rumah pasti tahu ya, yang sering naik gunung atau tektokan juga ya bolak-balik biasanya. Iya, betul. Itu pasti ngerasain ya adrenalinnya kayak apa, kayak gimana. Nah, terus suasana-suasana di sana itu pada malam hari itu seperti apa? Ya namanya gunung pasti ada hal-hal yang mistis lah ya. Sebenarnya tergantung dari kita sih sebenarnya. Tergantung pikiran kitanya juga ya sebenarnya. Tergantung pikiran. Mungkin saya akan ceritakan hari ini adalah pengalaman saya di Gunung Pangrango. Pangrango. Oke, Kang. Oke. Ini nggak sabaran kayaknya nih. Ini penonton, sebelum kita lanjut jangan lupa like, subscribe, dan komen. Gilang Galunggung. Penasaran seperti apa cerita dari Kang Parman? Langsung aja Kang, diceritakan. Oke, perkenalkan saya Parman Aru. Saya teman kerjanya Kang Gilang. Kita rekan udah 9 bulan ya Kang ya, bergabung di tempat kerja sekarang. Sebelumnya saya kerja sebagai guru dan hobinya adalah mencari dunia alam kayaknya. Mencari dunia alam, luar biasa. Jadi itu saya mengenal dunia gunung itu tahun 2018. Pertama kali itu saya mendaki. Ketika saya naik gunung itu dengan teman saya Bu Resti. Mungkin saya akan kasih wanita. Itu saya punya teman rekan kerja itu namanya Bu Resti, umurnya 60 tahun itu. 60 tahun. Ya, kita kenal, dia guru matematika, saya guru matematika juga. Dan hobi kita adalah berpetualangan di beberapa gunung. Kebetulan kita tektok di Gunung Pangrango itu tahun 2020. Sebelum COVID. Sebelum COVID. Sebelum COVID Ya. Nah, setelah COVID kita janjian, dan beliau itu adalah pendaki alam tahun 1995. Nah, sekarang beliau, Bu Resti, nanti saya kasih fotonya ya di bawahnya. Oke, siap. Nah, itu teman kerja, dia guru matematika, dan saya juga guru matematika, jadi kita ketemu di satu forum guru matematika. Jadi
Situ kita mengenal banyak tentang dunia, sharing-sharing tentang dunia pendakian. Akhirnya kita bikin janji, singkat cerita kita pertemuan naik gunung di Gunung Gede via Cibodas. Ya coba. Karena beliau itu dari fisiknya udah mulai lemah, jadi kita saya tentang beliau dari pos 1 Simaksi sampai ke Gunung Gede Pangrango. Nah, ngelihat selama di perjalanan itu saya merasa ada sesuatu yang aneh, Kang. Karena Itu kan Gunung Pangrango perjalanan itu tektok apa camping di tektok. Saya tektok, dulu tuh nggak suka camping karena saya mau hipo ya. Karena kan saya dulu pertama kali naik gunung di Gunung Gede itu pernah ngalamin hipo. Banyak cerita Kang tentang saya ini di Gunung Sumbing juga banyak. Nanti next kita akan bikin video lagi. Ada video di mana saya kena badai itu di Gunung Slamet. Itu. Nah untuk di Gunung Gede ini khususnya di tektok Gunung Pangrango itu kita mencapai perjalanan itu sekitar berangkat jam 5 subuh, nyampe di Gunung Pangrango itu jam 4 sore. Jam 4 sore. Wah, perjalanan luar biasa, Kang. Karena saya menenteng ibu-ibu. Karena ibu itu udah di umur di atas 50. Jalannya benar-benar pelan-pelan gitu kan. Nah, selama di perjalanan itu tuh dia sempat ada satu jembatan tuh Galunggung, pokoknya itu ada yang di pos mana itu dia ngerasa ada sesuatu yang berbeda hawanya, ada yang ngikutin kita. Selama di pada saat perjalanan ada pendaki lain nggak, atau memang Kang Parman doang berdua? Saya dengan Bu Resti itu berdua bawa headlamp, kita perjalanan. Nah, saya merasa Bu Resti ngerasa sesuatu nggak? Ternyata di belakang kita ada yang ngikutin. Itu karena kan dulu mitosnya tuh Gunung Gede luar biasa. Iya. Itu. Ketika nyampe di perjalanan, kita henti, kita berdoa dulu, kita lanjut lagi perjalanan. Ternyata Bu Resti istirahat dulu nih, kita istirahat. Ya. Kita nyampe di Kandang Badak itu jam 12 siang. Saya udah ngomong ke Bu Resti, kita lanjut apa enggak? Karena ngeliatin fisik kita udah mulai hancur. Apalagi dengan Bu Resti yang umurnya itu udah di atas saya, 50 tuh masih kuat sih. Saya apresiasi banget ya. Karena dari beliau itu sudah ingin cari tahu tentang gunung tuh luar biasa. Nah, akhirnya di perjalanan kita jalan. Pada saat sebelum kita ke Kandang Badak itu kita kena badai. Nah, ini masuk berita juga sih Kang sebenarnya. Itu tahun 2020 tuh di Gunung Gede itu ada yang 2 pendaki yang runner itu hilang berpapasan dengan kami berdua. Itu sempat kita nanya Bu Resti. Kemarin masuk Kang Parman naik, dia turun. Mereka melintas dari Gunung Gede via Putri, melintas ke Gunung Gede via Cibodas. Mereka lari, biasa anak runner ya lari yang nggak pakai jaket dan itu tuh luar biasa. Saya aja yang naik gunung aja masih butuh alat-alat ya, baik jaket dan lain-lain gitu kan, kaos kaki. Sedangkan mereka tuh cuma pakai celana pendek, tuh luar biasa. Ternyata yang papasan dengan kami itu berodal hilang. Waduh. Itu luar biasa. Saya juga kaget tiba-tiba. Sempat dengar sih memang. Itu orang Depok. Itu pernah ada beritanya. Nanti mungkin akan saya kasih di bawah link beritanya. Itu tahun sempat heboh di Instagram juga, sempat diteleponin sama Kang di Cibodas itu, lupa siapa namanya itu, ngomong, Man, papasan dengan 2 anak runner nggak? Nah, sampai sekarang keberadaan mereka tuh nggak ada. Nah, nyampe kita di rumah itu ternyata mereka nyawanya sudah hilang. Itu kejebat di sebuah batu. Makanya kalau naik gunung itu luar biasa sih. Butuh keyakinan dan persiapan yang kuat. Kita lanjut lagi ya Kang ya. Lanjut. Ini seru banget nih kayaknya. Lanjut. Nah udah nyampe di Kandang Badak, saya nanya ke Bu Resti kita lanjut lagi apa enggak? Lanjut aja pelan-pelan. Ternyata kita dari jam 12 siang itu hancur treknya luar biasa. Gunung Pangrango nih jalannya benar-benar sempit banget. Mungkin beberapa pendaki yang sudah mencoba ke Gunung Pangrango tuh dengkul tuh panas, balik-balik pincang sih sebenarnya. Nah ketika perjalanan dari biasanya normalnya itu dari Kandang Badak itu sampai di puncaknya itu cuma 2 jam, kita 4 jam. Oh idealnya segitu ya? Idealnya itu 2 jam, paling cepat kalau untuk anak-anak yang muda. Kalau saya sih masih bisa karena kan saya membawa teman-teman saya yang usianya luar biasa, fisiknya juga kita harus. Karena kan kalau di dunia pendakian ini kita butuh namanya sifat yang
saling menghargai. Kalau kita egois, kita bisa meninggalkan nyawa orang sih. Banyak beberapa pendaki yang saya lihat karena egonya tinggi, akhirnya temannya tinggal dan temannya terjadi macam-macam. Dan sekarang Kang Gilang tahu beberapa berita pendakian ya, karena luar biasa. Karena ada yang lagi temannya hipo, butuh bantuan, ditinggal. Nah, ini misterinya tuh luar biasa sih, saya rasakan. Nah, ketika sampai di perjalanan dari gunung, dari via pos kandang badak, kita naik trek, itu hancur banget treknya. Nyampe di atas kita tuh jam 3:30. Luar biasa. 3:30 sore itu ya. Sore orang 3:30 udah nyampe ke bawah lagi, Kang. Nyampe di kandang badak lagi. Dari jam 5 sore. Karena kan itu. kandang badak itu per 5 pagi. Iya, sore. Nah, dari jam 5 pagi sampai 4 sore. Iya, itu hampir 1 hari kita di dalam hutan. Kemudian nyampe di kandang badak, udah nyampe di puncak. Pas pulang itu kita kena hujan lagi. Wah, luar biasa. Kebetulan itu hujannya nggak henti-henti, Kang. Akhirnya pas di perjalanan pulang saya menemukan satu foto. Ada foto, saya nggak tahu tuh tiba-tiba iseng simpan di saku celana. Saya nggak tahu tuh iseng-iseng aja. Ternyata pas saya simpan itu saya nyasar. Saya Bu Resti ke arah kanan, saya ke arah kiri. Kita nggak ketemu. Mencar. Saya nggak tahu apakah saya di bawah alam sadar saya sampai merinding nih. Karena saya hampir jatuh ke jurang. Bu Resti menyaring saya. Kita berpisah selama 2 jam. Itu luar biasa, Kak. Saya tuh bingung karena saya megang, saya tiba-tiba nggak tahu tuh foto apa gelang. Itu saya simpan di kantong saya. Saya temu di sepatu gunung saya. Saya simpan. Ternyata nanti Bu Resti cerita pas nanti di ujung tuh. Nah, ternyata pas selama pendakian tuh mau turun, punggung saya tuh berat banget, Kang. Ngerasa tuh, kok biasanya saya cepat loh gerakannya gitu loh, Kang. Maksudnya gerakannya tuh cepat kalau untuk turun gitu, Kang. Bisa. Karena kan treknya Gunung Pangrango tuh terjun ke bawah. Jadi bisa lari. Yang penting kokohan paha tuh kuat. Nah, saya juga kuat ya kakinya gitu kan. Karena kan latihan dulu. Akhirnya kita ketemu Bu Resti, saya teriak. Biasanya kalau di pendakian tuh dalam hutan tuh kita pakai kode, teriak aja sih. Dan kebetulan di situ tidak ada satupun yang naik, cuma kita berdua, Kang. Karena jam 12 itu hujan deras dan kita nekat naik. Yang lain pada sampai di kandang badak, balik lagi ke Simaksi sampai ke pos bawah. Karena kan di kandang badak itu adalah perbatasan antara Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Gitu. Nah, pas turun itu kita nyampe di kandang badak itu, Kang, itu jam 8 malam. Jam 8 malam baru nyampe. Bayangin. Itu luar biasa, kita sampai bingung. Kita nggak ada orang di perjalanan, kita cuma berdoa. Ini kita salah langkah kayaknya sih. Karena kan kayaknya ada yang ngejebak kita tuh pada saat kita masuk di pintu awal tadi tuh, di jembatan tuh sempat viral juga tuh. Di jembatan, pokoknya itu jembatan Galunggung kalau nggak salah. Itu adalah jembatan di mana banyak pendaki yang merasakan sesuatu. Kerajaan Siliwangi gitu. Dan itu luar biasa sih. Nah, ketika turun udah nyampe, kita ketemu Bu Resti, kita pegangan, kita benar-benar harus pegangan karena kan kaki beliau juga udah mulai keropos ya, jadi nggak kuat, jadi benar-benar jalan itu jalan santai, kan. Nah, itu ketemunya dengan Bu Resti itu yang tadi terpisah itu, kok bisa ketemunya, kenapa itu pas? Kebetulan itu kena treknya melingkar ya. Jadi Bu Resti ke arah, kan kalau trek tuh banyak ya. Nah, Bu Resti ke arah kiri, saya ke arah kanan. Tapi kita melebar. Untung saya langsung teriak, Bu Resti di mana? Bu Resti di mana? Gitu. Akhirnya Pak Parman saya ada di sini. Karena kan sama manggil Pak Parman karena kan sama sejaga guru. Karena kita satu ikatan guru. Beliau kepala sekolah, saya guru, tapi mungkin beliau adalah senior saya. Beda sekolah doang sih sebenarnya gitu. Nah, akhirnya sampai di kandang badak, Bu Resti ceritalah ke aku. Tadi Pak Parman megang sesuatu nggak? Ya, kebetulan di kantong saya itu ada foto kecil, foto, tapi mukanya nggak ada, setengah, Kang. Itu nggak tahu foto siapa, tapi saya simpan di kantong saya. Ternyata, kata Bu Resti, ada yang ngegendong saya, ngegendong anak kecil di sini. Saya nggak percaya lah, Kang, ya. Maksudnya, aduh, apa sih gunung yang menurut saya tuh, itu bercanda gitu ya. Ternyata itu benar, Kang. Nah, akhirnya
ya udah beres sampai Kandang Badak. Dari Kandang Badak jam 8 itu nyampe ke pos base camp itu kita nyampe jam 2 subuh, Kang. Bayangin Wah, kita panjang tektokan banget ya. gunung tuh hampir 2 hari ya, Kang. Hitungnya 2 hari, kurang dari 2 hari. Itu luar biasa. Jadi saya udah turun, nyampe, kita tidur lagi. Nah, besoknya saya ngajar. Karena kan saya juga guru matematika. Kebetulan saya di SMK Kota Bogor. Nah, selama pas turun, udah nyampe di rumah. Kebetulan saya tinggal di Batu Tulis. Nah, 3 hari kemudian, Kang Gilang, itu saya merasakan sesuatu yang tidak enak. Apa? 3 hari saya dibawa mimpi. Mimpi saya adalah saya diajakin ke Gunung Pangrango lagi. Saya dipanggil. Jadi saya dipanggil jiwanya. Setiap tidur itu saya mimpi di kaki bawah saya, kaki atas itu ada carrier, ada matras, sleeping bag, semuanya ada peralatan-peralatan gunung. Kayaknya jiwa saya mau dipanggil di Gunung Pangrango. Itu 3 hari. Selama 3 hari itu saya nanya ke teman saya yang jago ngomong, yang jago ngelihat sesuatu. Ya. Kang Toro punten ya mah. Punggung saya asa beda gitu, panas banget ini. Ya man, saya mohon maaf sebelumnya gitu loh. Kemarin habis dari gunung tektokan Pangrango. Iya Kang, betul. Ngerasa badannya panas Kak? Iya betul. Tapi jangan marah ya. Akhirnya kan dicerita ke saya. Dia ngeliatin saya ngegendong bayi kecil di sini, ada anak kecil. Bayi kecil. Gendong bayi kecil. Saya ngegendong 3 hari itu nempel di pundak saya. Selama 3 hari itu, 3 hari itu juga saya demam tinggi. Akhirnya saya nggak masuk sekolah. Saya disarankan dari teman, ada yang ngomong itu harus balik ke Gunung Pangrango lagi. Ngembaliin barang yang saya bawa. Ternyata ketika saya pulang dari Gunung Gede, baju bekas gunung tektokan saya tuh harus dilepas ya, Kang. Jadi buat teman-teman yang habis naik gunung tektokan apa dimanapun berada, ketika pakai bajunya itu, ketika udah masuk kamar tuh tolong bajunya dibuka semuanya, diganti baju baru. Kenapa? Karena itu silsilahnya sih ada yang ada nyawa. Dan kebetulan baju saya cuma bawa 2, itu saya langsung tidur di base camp, nyampe di kosan saya tidur lagi, nggak salin. Dan akhirnya nempel. Itu ya, kan. ini buat teman-teman juga yang mau daki gunung ya. Betul. Ya harus di prepare. Segala resiko ya harus siap-siap diambil ya. Betul. Itu dan memang saya ngerasain benar itu, Kang. Itu di Gunung Gede Pangrango, Boy Gede Pangrango via Putri, sama Cibodas, dan satu lagi itu Salah Bintana yang arah Sukabumi. Itu memang kalau untuk treknya memang luar biasa. Tapi kalau dibilang mistis itu tergantung dari kita sih sebenarnya. Cuman saya merasa 3 hari itu saya dihantui. Saya tiap hari bangun tidur itu disuruh naik gunung, dipanggil. Benar-benar Kang, tuh saya bingung. Ada 3 cewek, ada 3 kerajaan yang manggil saya. Untuk 3 kerajaan? Iya, pokoknya mereka menjemput saya. Karena saya bawa anak gendong. Itu benar Kang, itu terjadi dan banyak meninggal. Untung saya masih punya jiwa yang masih dekat dengan Tuhan. Akhirnya kesimpulannya adalah saya balik lagi ke Gunung Gede Pangrango. Sendiri. Saya tektok lagi dengan teman cowok. Kita tektokan lari, kita runner aja. Benda yang saya bawa tadi itu saya bungkus, saya kembalikan ke tempatnya lagi. Dan akhirnya ketika itu saya berdoa di tempat itu dan akhirnya balik lagi, perasaan tektokannya lebih cepat. Itu. Jadi pada saat saya tektokan Namborus itu, saya sempat ngomong kotor. Wah. Ya, jadi sempat bercandanya tidak enak. Akhirnya orang yang di sekitar kita, boy alam goib dan lain-lain itu tuh mereka tersinggung. Gitu. Iya, itu saya merasakan Kang, untuk gunung itu luar biasa ya. Memang ada. Tapi mungkin kembali ke pribadi masing-masing. Dan 3 hari itu saya dimimpiin terus ke Gunung Gede Pangrango, kemudian di kiri kaki saya itu ada barang-barang, sedangkan di kamar saya itu nggak ada carrier. Carrier sudah saya pindahkan ke dapur. Beberapa peralatan itu saya pinjam juga ke teman. Kan kalau dulu kan kita untuk peralatan logistik gunung tuh bisa sewa, pinjam ke teman. Akhirnya saya kembalikan tuh benar-benar di kamar tuh nggak ada barang gunung sama sekali.
Tapi tiap malam saya dihantui, suruh ke sana lagi. Mungkin akan dipanggil ke sana. Karena kan selama, dan kebetulan ketemu dengan orang yang meninggal itu Kang, yang nyasar, yang dua pendaki ini pendaki yang melintas, 2 cowok itu melintas, papasan dengan kita, sapaan. Ternyata mereka, saya kira mereka tuh udah nyampe duluan, ternyata mereka terbawa air. Kayaknya kebetulan saat itu tuh dari Gunung Gede tuh airnya luas banget Kang. Kita sampai tahan batu tuh Kang. Sampai saya tahan batu, bener-bener kita henti sampai Bu Resti nggak kuat lagi tuh kedinginan, gitu kan. Nah, yang 2 cowok itu udah nyasar di batu yang dimana mereka tuh udah meninggal. Dari tim SAR nyari, ternyata mereka sudah mati di tempat. Dan ketemunya tuh di jurang. Wow. Itu papasan dengan saya. Ketika berangkat dan ketika saya balik lagi, itu saya membawa sesuatu yang nggak enak juga. Gitu. Ada anak bayi lah pokoknya. Iya, kita juga ngeliatnya ya pastinya nggak enak banget ya. Betul. Ngeliatnya dengan kondisi yang seperti itu, ya harus balik lagi nih ke Pangrango lagi. Ya, jadi saya mau nggak mau kita harus mengembalikan dengan niat yang baik. Walaupun saya bercanda cuma megang benda kecil, tapi itu mungkin berharga. Makanya ketika kita naik gunung itu kita harus tahu, kalau misalkan ada tanda, kalau kebetulan di Gunung Pangrango tuh ada pita Kang. Pita biru atau enggak hijau, mungkin teman-teman pendaki Gunung Pangrango yang pernah ke sana itulah jalurnya. Kalau mau ada pita hijau berarti jalurnya ke sana semua. Tapi pitanya kecil. Nah, kebetulan ketika saya nyasar dengan Bu Resti, itu saya nggak nemuin pita sama sekali. Karena saya nggak gendong seseorang. Saya dibawa sampai mau hampir mendekati jurang gitu. Akhirnya luar biasa sih untuk pengalaman saya di Gunung Gede Tektok Gunung Pangrango. Itu pertama kali, dan kedua kalinya saya ke gunung itu dengan tenang, nggak mau lagi. Dan itu pertama kali saya merasakan hawa yang benar-benar berbeda. Gitu. Ya namanya di hutan ya. Betul Kang. Ya kita tahu sendiri lah medannya seperti apa. Terus kondisi di sana juga seperti apa ya. Banyak banget pasti gangguan-gangguan. Pasti banyak banget. Dan kebetulan saya juga pernah di Gunung Kawaratu. Kawaratu itu terkenal. Kalau mungkin Kang Gilang dan rekan-rekan penonton di sini pun pasti merasakan ketika pertama kali mendaki itu beda hawa. Tapi Bu Rasti sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Sekarang kita masih kontakan terus. Kemudian kita juga sering naik gunung bareng juga sih. Terakhir kita naik gunung tuh tahun 2023 akhir Desember itu di Gunung Sumbing. Di Gunung Sumbing juga banyak mistis yang saya rasakan. Wah, itu luar biasa. Tapi kalau yang paling menantang adalah di Gunung Pangrango. Kenapa Gunung Pangrango adalah menurut saya itu gunung yang paling mistis yang pernah saya daki. Selain Gunung Kerinci, saya pernah ke Kerinci juga di atapnya Pulau Sumatera. Itu ada mistisnya, cuman masih aman lah. Masih aman. Tapi kalau untuk Pangrango itu luar biasa karena Pangrango memang udah terkenal ya. Terkenal mistisnya. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau nanti naik gunung, bagi yang baru belajar naik gunung, pelajari dulu sih Kang. Ya minimal pengetahuan. Misalkan baru pertama kali pemula ya untuk naik gunung, betul. Minimal ada 1 orang lah yang udah tahu medannya ya. Iya betul. Yang biasa buat daki, buat leadernya lah. Kang Gilang mau naik gunung? Pernah naik gunung, cuma nggak nyampe atas. Naik lah sekali-sekali. Nanti kita rencanakan mau naik gunung, kita nggak harus ngebuktiin kayaknya. Betul. Kita harus tahu. Tapi sebenarnya untuk naik gunung tuh nggak boleh main-main kamu. Saya nggak bukti dalam arti kita harus nunjukin mana mistis yang nggak. Itu kita nggak bisa sendiri. Tapi lagi-lagi ketika kita naik gunung pas turun itu Kang, itu kita pas turun itu benar-benar Kang Bu Resti ngomong, man di sebelah saya itu banyak banget pokoknya ada perempuan itu benar-benar ngejagain kita. Itu benar-benar karena Bu Resti itu bisa melihat. Kebetulan Bu Resti itu bisa ngeliat. Dia pernah ngomong sebelum pas kita nyampe di Kanamba, dia ngomong gini, ada yang ngikutin kita deh man. Wah, serius nggak nih Bu? Kata gue sampai iya, ada yang ngikutin kita nih. Sampai saya merinding nih teman-teman ya. Saya merinding, ada yang ngikutin kita. Ibu-ibu bawa anak, tuh udah bener nih Bu Resti gitu kan. Saya juga yakin nggak kita? Ya udah yakin lah, kita kan nggak mungkin ketika kita udah nyampe di pertengahan perjalanan kita gagal summit. Betul. Jadi memang Bu Resti ini saya bilang Bu Resti bisa ngeliat kan, tapi nanti
kodein aja kalau misalkan ada yang gangguin saya harusnya gimana, sebaiknya langkahnya gimana gitu kan. Dan memang sih selama di Gunung Gede itu pas tuh Gunung Pangrango itu tuh kita pas pulang, kita bayangin di dalam trek itu kita jam 12.00 dini pagi hari itu tuh kita masih dalam trek. Kita sampai dicariin Kang, sampai tim SAR itu yang kita di base camp Lentera itu, kebetulan kita di Lentera, mungkin teman-teman pendaki tahu Lentera, base camp Lentera itu sampai nelponin kita pakai HT, nanyain keberadaan kita, karena kan sebelumnya ada yang hilang, yang berpose dengan orang Depok tuh hilang, udah ketahuan, udah dinyatakan hilang, nah kita dicari 2. Saya udah takutnya saya takutnya hilang apa gimana, ternyata sih puji Tuhan dan alhamdulillah kita selamat ya, lah sampai sekarang kan. Sampai sekarang, tapi ya ini culangunnya saya kalau bahasa Sunda, saya bawa benda yang tidak senononya saya pantas saya bawa, tiba-tiba saya pegang, dan akhirnya berakibat saya dihantuin 3 hari, demam, punggung ini merah, panas banget, berat banget, sampai teman kantor saya ngomong gini, bisa juga melihat namanya Pak Toro, Man, lu lagi ngegendong siapa? Wah, gue jadi kaget kan, kata-katanya. Wah, bener nih, akhirnya gue sama Bu Resti ngopi. Bu Resti di mana? Kita ngopi dulu ya di daerah Bogor. Ya udah, dia cerita, ya Man, kemarin lu bawa sesuatu kan? Jujur aja, iya Bu, saya bawa antara gelang, kalau enggak foto ada. Ya, nanti lu kembaliin lagi aja, nanti lu cari teman yang bisa tektokan, nanti lu bareng ke sana, nanti kita ke gereja dulu bentar, berdoa, takut lu nanti dibawa kemana-mana kan. Biasanya kalau udah kayak gitu kan, kita kalau dipanggil itu tuh bakal hilang Kang. Kalau kita gitu ya kadang-kadang kita nego, kita berangkat sendiri tektokan, kita udah hilang karena kita dibawa ke dunia lain. Itu sih kan. Jadi cerita Gunung Pangrango ini luar biasa sih menurut saya. Ya buat teman-teman yang mau daki tuh perkataan jaga lagi, terus jangan buang sampah sembarangan ya. Betul ya, sampah juga memang sampah juga nggak boleh sih sebenarnya. Alam ya. Oke Kang Marman, makasih banyak nih untuk waktunya bisa berbagi cerita ya masalah. Nanti kita buktiin aja mau. boleh. Oke, saya juga terima kasih banyak buat Kang Gilang. Semoga channel YouTube-nya makin berkembang. Dan semoga nanti dengan nonton video ini bisa lari manis ya, alas manis. Dan semoga menjadi berkat kita semuanya. Oke. Kang Marman, makasih banyak ya. Sama-sama Kang. Buat teman-teman, terima kasih udah setia nonton di video-video saya. Pokoknya jangan lupa lagi untuk di like, subscribe, dan komen. Gilang Galunggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.